Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Emilia, selaku guru BTQ kelas 8 akan membahas review tentang materi kelas 8. Jangan lupa anak-anak like dan subscribe video ini. Langsung saja ya. Di sini ada materi pertama, yaitu lafadz Allah. Lafadz Allah terbagi menjadi dua, yaitu tarqiq dan tafkhim. Yang pertama, tarqiq dibaca tipis. Ciri-cirinya dibaca tipis sebelum lafadz Allah ada kasroh. Contohnya bismillahi. Tidak dibaca tebal tapi dibaca tipis. Kemudian yang kedua yaitu tafkhim. Tafkhim dibaca tebal pengertiannya. Sebelum lafadz Allah terdapat fathah atau dhammah. Ya. Contohnya Rasulullahi, innallaha. Untuk yang kedua yaitu materinya al-ta'rif. Al-ta'rif dibagi menjadi dua juga. Yang pertama al-qamariyah dan yang kedua asyamsiyah. Untuk al-qamariyah di sini harus dibaca jelas. Maksudnya harus dibaca jelas ke huruf berikutnya. Huruf-hurufnya ada 14, yaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Contohnya alif lam bertemu alif, bertemu hamzah. Alif lam bertemu hamzah. Contohnya al-akhirina. Dan yang kedua yaitu asyamsiyah. Asyamsiyah cara membacanya lebur atau ditasydid setelahnya. Huruf-hurufnya juga ada 14, sisanya dari huruf al-qamariyah, yaitu ta, sa, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dad, ta, dha, lam, nun. Contohnya alif lam bertemu dengan sin. Contohnya as-sami'u. Untuk poin yang ketiga yaitu membahas tentang idgham. Idgham di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, idgham mutamatsilain secara bahasa yaitu sama makhraj dan sama sifat. Menurut istilah, apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama disukun. Contohnya idrib bi'aswaka, yaitu ba sukun bertemu dengan ba hidup. Namun tidak berlaku pada alif sukun bertemu alif, wawu sukun bertemu wawu, dan ya sukun bertemu ya. Ini tidak termasuk idgham mutamatsilain. Yang kedua yaitu idgham mutajanisain. Secara bahasa, makhrajnya sama, namun beda sifat. Di sini ada 6 pasang huruf. Yang pertama adalah tak sukun bertemu dengan to. Contohnya, qalat ta'ifatun. Dan yang kedua, to sukun bertemu dengan ta. La imbasatta. Yang ketiga, dal sukun bertemu dengan ta. Contohnya, qad tabayyana. Dan yang keempat, tak sukun bertemu dengan dal. Asqalat da'wa. Yang kelima, lam sukun bertemu dengan ro. Qur rabbi. Yang keenam, zal sukun bertemu dengan ba. Contohnya, idzalamu. Ya. Jadi dari sekian 1, 2, 3, 4, 5, 6 contoh ini, huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Jadi seakan-akan ditasydid ya, ditasydid. Untuk bagian yang ketiga yaitu idgham mutaqarribain. Secara bahasa, idgham mutaqarribain adalah makhraj dan sifatnya berdekatan. Ada 3 pasang huruf. Yang pertama, sa sukun bertemu dengan zal. Contohnya, yalhadzalika. Yang kedua, qaf sukun bertemu dengan kaf. Alam nakhluqkum. Yang ketiga, ba sukun bertemu dengan mim. Contohnya, irkam ma'ana. Jadi, ketiga-tiganya, huruf yang pertama dimasukkan kepada huruf yang kedua. Ya. Untuk materi selanjutnya yaitu hukum ro. Hukum ro di sini juga terbagi menjadi 2.
yaitu ro tarqiq dan ro tafkhim. Yang pertama yaitu ro tarqiq. Cara bacanya tipis. Ciri-cirinya ada 4. Yang pertama, ro di kasroh dan ro di kasroh tanwin. Contohnya rijlun, khusrin. Di sini dibaca tipis. Untuk yang kedua, ro sukun sebelumnya terdapat kasroh. Contohnya mirsamun. Dan yang ketiga, ro hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Contohnya bikr, hijr. Nah, di sini ada ro hidup didahului huruf mati selain ya, dan sebelumnya ada kasroh dibaca waqaf. Harus ada waqaf di sini, ya. Untuk yang keempat, ro hidup didahului ya sukun dibaca waqaf. Contohnya khair, baswir, katsir. Harus ada waqaf di sini, penting. Harus diberi tanda waqaf, ya. Untuk hukum ro yang kedua yaitu ro tafkhim. Ro tafkhim di sini dibaca secara tebal, ya. Ciri-cirinya ada 6. Yang pertama, ro di fathah dan ro di fathah tanwin. Contohnya rasulun, khairon. Di sini ro-nya di fathah dan di sini juga ro-nya di fathah tanwin. Yang kedua yaitu ro di dhamma dan ro di dhamma tanwin. Contohnya rusulun dan khairun. Ya, di sini ada dhamma dan dhamma tanwin. Untuk yang ketiga yaitu ro di sukun sebelumnya ada huruf hidup. Contohnya arsala Qur'anun. Jadi di sini ada ro sukun sebelumnya terdapat huruf hidup. Yang keempat, ro hidup didahului huruf mati selain ya. Yang sebelumnya dibaca dhammah atau fathah, dibaca waqaf. Contohnya al-fajr, syahr. Nah, di sini ada ro, ya, ro hidup. Kemudian sebelumnya terdapat huruf mati selain ya dan dibaca waqaf, ya. Harus ada waqaf di sini. Kemudian yang kelima, ro sukun didahului hamzah wasol. Nah, hamzah wasol ini tidak terbaca, tetapi di sini termasuk juga ro tafkhim atau dibaca tebal. Contohnya amir tabu. Tidak boleh amir tabu, meskipun di sini kasroh, tetapi terdapat hamzah wasol, jadi dibaca tebal. Untuk yang keenam, ro sukun didahului kasroh bertemu dengan huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7, yaitu kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dha. Atau bisa disingkat khus, shadad, tin, qid. Ya. Contohnya mirsadun, qirtasun. Meskipun sebelum ro sukun terdapat kasroh, tetapi setelah ro sukun ada huruf isti'la, tetap dibaca tebal. Untuk materi berikutnya yaitu hukum mat. Hukum mat terbagi menjadi 2, mat tabi'i dan mat far'i. Untuk artinya sendiri, mat artinya panjang. Mat tabi'i. Mat tabi'i artinya mat tabi'i artinya tabiat atau kebiasaan. Mat tabi'i yaitu apabila ada fathah bertemu dengan alif, kemudian dhamma bertemu dengan wawu sukun, kemudian kasrah bertemu dengan ya sukun. Contohnya nuhiha, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Catatan, bila berbunyi a, i, u, dan hu, hi, maka bukan dinamakan mat tabi'i.
Dan apabila di depannya ada alif lam atau tasydid, maka juga tidak dinamakan mad tabi'i. Untuk mad far'i terdapat 13. Mad far'i sendiri artinya cabang. Mad artinya panjang, far'i artinya cabang. Cabangnya ada 13, yaitu yang pertama saya singkat biar kalian mudah untuk menghafal. Mad wajib muttasil. Yang kedua, mad jaiz munfasil. Ketiga, mad arid lisukun, mad riwat, mad badal, mad syilah, mad tamkin, mad lin. Dan kesembilan, mad lazim musaqqal qilmi. Yang ke-10, mad lazim mukhaffaf qilmi. Yang ke-11, mad lazim musaqqal harfi. Yang ke-12, mad lazim mukhaffaf harfi. Dan yang terakhir adalah mad farqi. Pembagian mad salah satunya ada mad wajib muttasil, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Di sini saya jadikan dua karena ada perbedaan dan persamaan. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad artinya panjang, wajib harus, muttasil bersambung. Apabila mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, as-samai sawaun. Nah, di sini perbedaan dan persamaannya. Mad artinya panjang, jaiz artinya boleh, munfasil artinya terpisah. Yaitu apabila mad tabi'i bertemu alif, yaitu apabila mad tabi'i bertemu hamzah berbentuk alif. Jadi di sini bukan alif ya, karena alif itu tidak bisa dibaca. Tetapi kalau hamzah bisa dibaca. Namun di sini mad jaiz munfasil yaitu adalah mad tabi'i bertemu mad tabi'i bertemu hamzah berbentuk alif di lain kalimat. Panjangnya sama, 2,5 alif atau 5 harokat. Contohnya, wa ma unzila. Jadi di sini perbedaannya, di sini mad wajib muttasil bersambung dan mad jaiz munfasil terpisah. Sama-sama 2,5 alif panjangnya atau 5 harokat. Untuk mad yang ketiga yaitu mad arid lisukun. Mad artinya panjang, arid artinya mendatang, lisukun karena sukun. Menurut istilah, mad arid lisukun ialah apabila ada mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya 1, 2, 3 alif atau 2, 4, 6 harokat. Contohnya al-alim. Ya, di sini diterangkan, di sini ditekankan harus ada waqaf. Untuk yang keempat yaitu mad iwad. Mad artinya panjang, iwad artinya pengganti. Menurut istilah, mad iwad ialah apabila ada fathah tanwin dibaca waqaf. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, syaqiyan dibaca syaqiyya karena ada waqaf di sini. Kemudian musamma, di sini alif tapi berbentuk ya. Kemudian yang terakhir contohnya wanisaa, tetap a-nya ini dibaca panjang alif ya. Tetap dibaca panjang 1 alif hamzahnya ini. NB ya, huruf selain tak marbuto. Jadi kalau akhirnya itu tak marbuto, maka bukan dinamakan mad iwad.
Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kalian semua dan kalian bisa melaksanakan PAT dengan baik dan sempurna. Jangan lupa like dan subscribe videonya dan jangan lupa di komen dan di share. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.